Kalau kita ingin melihat di berbagai macam media sosial, sangat gencar tuduhan, cacian, makian terhadap dakwah salafiyah dan terhadap ustadz-ustadz yang berjalan di atas dakwah salafiyah ini. Maka akan berlalu zaman rahmatullah. Dan setiap zaman pasti ada orang yang suka menghina, mengolok-olok, mencaci, memaki. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang bodoh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan terhadap Nabi SAW, ketika kerasnya pertentangan, cacian, makian, intimidasi, bahkan tidak segan-segan orang-orang kafir dahulu menyakiti Nabi SAW dan menyakiti sahabatnya ridwanullah jami'an. Maka Allah kemudian berfirman kepada nabinya, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin." Tetaplah teruslah berjalan Muhammad, teruslah mengamalkan, menjalankan apa yang kami titahkan, apa yang kami perintahkan kepadamu. Wa'rid 'anil jahilin. Dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Mereka tidak memahami agama tauhid yang benar. Mereka hanya mendapatkan nukilan dari kiainya, dari ustadznya, jangan ikuti salafi wahabi nanti jadi teroris. Maka zaman rahmatullah mereka adalah fa'rid 'anil jahilin. Allah menyebutkan mereka adalah orang-orang bodoh. Sehingga tidak ada yang suka menyinyir dakwah salafiyah, ustaz-ustaz salafiyah. Tidak ada orang yang suka merendahkan ustaz-ustaz salafiyah, menghina ustaz-ustaz salafiyah, kecuali mereka adalah orang-orang yang bodoh terhadap agama tauhid ini. Dakwah tauhid, ternyata hanya mentauhidkan Allah. Dan itu mereka tidak dapatkan di pesantren-pesantren mereka, tidak mendapatkan dari kiai-kiai mereka. Sebab kiai-kiai mereka banyak mengajarkan tentang kesyirikan, tentang bid'ah, tentang amalan-amalan yang tidak disunahkan oleh Nabi SAW. Apakah orang akan merasakan dakwah tauhid dengan indah, dengan sejuk, dengan mengamalkan amalan kesyirikan dengan amalan bid'ah ini? Fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil jahilin. Maka kebanyakan di antara mereka yang suka menyinyir dakwah salafiyah, merendahkan ustaz-ustaz salafiyah adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang belum paham terhadap agama tauhid. Ujung rambutmu sampai ujung kakimu bid'ah. Maka mereka pasti akan menyinyir seperti itu zaman rahmatullah. Maka demikianlah. Fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil jahilin. Teruslah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, Quran dan sunnah Nabi SAW. Wa 'arid 'anil jahilin. Dan berpalinglah dari pasti mereka adalah orang bodoh. Sebagaimana yang disebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin melihat di berbagai macam media sosial, sangat gencar tuduhan, cacian, makian terhadap dakwah salafiyah dan terhadap ustadz-ustadz yang berjalan di atas dakwah salafiyah ini. Maka akan berlalu zaman rahmatullah. Dan setiap zaman pasti ada orang yang suka menghina, mengolok-olok, mencaci, memaki. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang bodoh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan terhadap Nabi SAW, ketika kerasnya pertentangan, cacian, makian, intimidasi, bahkan tidak segan-segan orang-orang kafir dahulu menyakiti Nabi SAW dan menyakiti sahabatnya ridwanullah jami'an. Maka Allah kemudian berfirman kepada nabinya, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin." Tetaplah teruslah berjalan Muhammad, teruslah mengamalkan, menjalankan apa yang kami titahkan, apa yang kami perintahkan kepadamu. Wa'rid 'anil jahilin. Dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Mereka tidak memahami agama tauhid yang benar. Mereka hanya mendapatkan nukilan dari kiainya, dari ustadznya, jangan ikuti salafi wahabi nanti jadi teroris. Maka zaman rahmatullah mereka adalah fa'rid 'anil jahilin. Allah menyebutkan mereka adalah orang-orang bodoh. Sehingga tidak ada yang suka menyinyir dakwah salafiyah, ustaz-ustaz salafiyah. Tidak ada orang yang suka merendahkan ustaz-ustaz salafiyah, menghina ustaz-ustaz salafiyah, kecuali mereka adalah orang-orang yang bodoh terhadap agama tauhid ini. Dakwah tauhid, ternyata hanya mentauhidkan Allah. Dan itu mereka tidak dapatkan di pesantren-pesantren mereka, tidak mendapatkan dari kiai-kiai mereka. Sebab kiai-kiai mereka banyak mengajarkan tentang kesyirikan, tentang bid'ah, tentang amalan-amalan yang tidak disunahkan oleh Nabi SAW. Apakah orang akan merasakan dakwah tauhid dengan indah, dengan sejuk, dengan mengamalkan amalan kesyirikan dengan amalan bid'ah ini? Fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil jahilin. Maka kebanyakan di antara mereka yang suka menyinyir dakwah salafiyah, merendahkan ustaz-ustaz salafiyah adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang belum paham terhadap agama tauhid. Ujung rambutmu sampai ujung kakimu bid'ah. Maka mereka pasti akan menyinyir seperti itu zaman rahmatullah. Maka demikianlah. Fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil jahilin. Teruslah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, Quran dan sunnah Nabi SAW. Wa'arid 'anil jahilin. Dan berpalinglah dari pasti mereka adalah orang bodoh. Sebagaimana yang disebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi tidak bisa mampu menjaga lisannya, termasuk Anda itu tidak mampu untuk menjaga mulut Anda, mengatakan orang-orang aswaja, santri-santri aswaja hanya membio terhadap kiainya di pesantren mengajarkan kesyirikan. Kalau Anda tidak mampu, tidak punya kemampuan sehingga membuat-buat ayat seperti itu, ndak. Mending diamlah Anda, Ustaz. Ya, biar tidak menampakkan kebodohannya ke seluruh dunia. Mengatakan orang lain bodoh, dirinya sendiri bodoh seperti itu, Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukrulahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sebelumnya saya tak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman aswaja, para subscriber dan para penonton semuanya. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan, dan memberikan hidayah taufik kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya akan mengomentari salah seorang ustadz Wahabi yang teriak-teriak dengan garangnya menyalahkan atau menganggap orang-orang aswaja yang mengkritik ustadz-ustadz
Wahabi itu dikatakan orang-orang yang bodoh, yaitu namanya siapa? Malik Al-Athari atau siapalah, pokoknya itu. Sebagaimana ada di cuplikan video di awal itu. Ustadz ini mengatakan bahwa orang yang mengkritik ustadz-ustadz salafi yang membongkar kesalahan baik baca kitab atau baca Qur'annya atau lain-lain, nyinyirlah terhadap ustadz-ustadz Wahabi itu dikatakan orang-orang yang bodoh dengan membawakan ayat Al-Qur'an. Dan ustadz ini sebenarnya tidak bisa menjaga mulutnya. Dia mengatakan bahwa santri-santri Aswaja itu hanya membihu terhadap kiai-kiainya, dan kiai-kiai di pesantren itu yang mengajarkan kesyirikan dan kebid'ahan. Jadi mereka menganggap bahwa kiai-kiai kita, kiai-kiai kami, kiai-kiai Aswaja itu mengajarkan kesyirikan di pesantren-pesantrennya. Ustadz, Anda itu gimana ya? Anda kok nggak bisa menjaga mulutnya? Ketika diserang, dikonter oleh Aswaja, Anda baper seperti itu. Dan Anda membawakan ayat Al-Qur'an, mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kalimatnya, ayatnya sudah salah. Anda itu dimaksudkan untuk menyerang orang-orang Aswaja, mengatakan bodoh, mengatasnamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata Anda, Ustadz, Anda itu sendirilah yang bodoh. Kenapa saya katakan bodoh? Anda mengatakan ayat Al-Qur'an, padahal tidak ada ayat seperti yang Anda baca, Ustaz. Dan Anda sudah berani merubah-rubah ayat Al-Qur'an. Kalau dikatakan sabkul lisan, hanya kesalahan pengucapan saja, itu mungkin sekali, Ustaz. Dalam durasi yang lebih 10 menit di video Anda itu, Anda kesalahannya 6 kali. Kalimat itu, ayat itu diulang. Katanya Anda itu ayat Al-Qur'an, diulang sampai 6 kali. Padahal itu bukan ayat, tapi itu hasil karangan Anda sendiri. Jadi Anda mengatakan fasda' bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Di mana ada ayat seperti itu, Ustaz? Maksud hati Anda dengan menggunakan ayat itu, kata Anda itu ayat untuk menghantam orang-orang Aswaja, YouTuber-YouTuber Aswaja, Ustadz-Ustadz Aswaja, yang akan dikatakan bodoh sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, kata Anda itu. Padahal Anda sudah berani membuat-buat ayat yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Dan Anda berani menisbatkan itu adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Rasulullah. Anda sudah berani seperti itu, padahal tidak ada ayat seperti Ustaz. Silakan cari, Ustaz, di mana ada ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid anil jahilin itu? Tidak ada. Kalau di surat Al-Hijr itu ayat 94, kalau tidak keliru itu bukan fasda' bima tu'mar wa a'rid anil jahilin, tapi yang benar adalah fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Itu yang ada. Jadi fasda' bima tu'mar, sampaikanlah secara terang-terangan. Ini ayat adalah ad-da'watu jahron, dimulainya dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Tapi bukan wa'arid anil jahilin, tapi wa'arid anil musyrikin. Berpalinglah dari orang-orang musyrik. Anda mengatakan wa'arid anil jahilin, mengatakan orang lain bodoh. Anda yang bodoh. Diulang sampai 6 kali kesalahan Anda dan tetap menisbatkan itu adalah ayat Al-Qur'an, firman Allah kepada nabinya. Ini namanya kalimat yang hak, kemudian diharapkan untuk menjadi kebatilan oleh Anda. Sudah begitu, Anda sendiri salah, menampakkan kebodohan Anda, menyebut orang lain bodoh, padahal Anda sendiri yang bodoh, Kalau kalimat di dalam Al-Qur'an, ayat di dalam Al-Qur'an yang ada wa'arid anil jahilin, itu surat Al-A'raf, kalau tidak sekeliru ya, surat Al-A'raf ayat 199. Tetapi bukan sebagaimana yang Anda ucapkan. Ayatnya seperti ini, bukan seperti yang kau baca. Khudhil af wa murbil ur wa a'rid anil jahilin. Itu ayatnya yang betul. Anda mencampur adukan. Di mana wasfasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin? Ustaz, gimana? Sudahlah Ustaz, kalau Anda tidak punya kapasitas, kemampuan, jangan sok keluar-keluar seperti itulah.
Jadi kalau Anda tidak terima terhadap ustadz-ustadz aswaja, karena orang-orang Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi tidak bisa mampu menjaga lisannya, termasuk Anda itu tidak mampu untuk menjaga mulut Anda, mengatakan orang-orang aswaja, santri-santri aswaja hanya membio terhadap kiainya di pesantren mengajarkan kesyirikan. Kalau Anda tidak mampu, tidak punya kemampuan sehingga membuat-buat ayat seperti itu, tidak mending diamlah Anda Ustadz, ya, biar tidak menampakkan kebodohannya ke seluruh dunia. Mengatakan orang lain bodoh, dirinya sendiri bodoh seperti itu, Tat. Gimana Anda ini? Jadi inilah teman-teman aswaja, para penonton semuanya, ustadz-ustadz Wahabi yang tidak merasa dirinya itu bodoh. Bahkan mereka itu mengatakan orang lain bodoh, padahal dirinya, kebodohan dirinya yang diumumkan oleh dirinya sendiri ke seluruh dunia melalui YouTube-nya itu. Ustadz Malik Al-Athari. Saya punya teman juga namanya Al-Athari itu. Beliau itu mantan Wahabi, 20 tahun sebagai Wahabi, bahkan dia sudah menjadi Ustadz Wahabi. Tapi alhamdulillah sekarang beliau sudah menjadi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak gampang menyalahkan amaliyah orang lain. Jadi gini Tat, dan teman-teman Wahabi semuanya ya, kalau Ustadz Malik Al-Athari ini tidak terima terhadap saya kritik seperti ini, saya salahkan seperti ini, dan menganggap bahwa itu adalah ayat Al-Quran, saya tantang Anda Tat. Saya tantang Anda, ayo kita kapan ketemu, atau silahkan Anda buat bantahan saya, tunjukkan Ustadz itu ayat berapa, surat apa Ustadz, kepada saya ya. Dan saya akan minta maaf terhadap Anda kalau Anda tuh mampu menunjukkan ayat berapa, surat apa, dan akan saya berhenti untuk bermain YouTube dan akan saya tutup channel konten saya ini Ustadz ya. Kalau Anda itu mampu menunjukkan, dan termasuk pada orang-orang Wahabi ini. Terakhir untuk Anda Ustadz, kalau Anda tidak mampu, kalau Anda tidak bisa, mending Anda itu jadi jamaah dulu, belajar dulu yang betul, belajar dulu yang rajin, baru setelah Anda itu punya kapasitas, kemampuan, baru ceramah. Jadi biar kebodohan Anda tidak ditampakkan terhadap seluruh dunia ini Tat. Mohon maaf sebelumnya terhadap Ustadz Malik Al-Athari ini. Itu jawaban saya untuk mengomentari kesalahan Anda yang membuat-buat ayat Al-Quran padahal itu bukan ayat Al-Quran, dan Anda sudah berani menisbatkan itu adalah ayat Al-Quran yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Nabi Muhammad SAW, padahal itu hanya dari nafsu, keluar dari nafsu diri Anda sendiri, bukan dari Al-Quran. Baik, demikian wa akhiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.